Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Erma Susanti Eskom MCS selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Erma. Selamat pagi, Bu Windy. Sehat? Yang ya untuk mahasiswa baru angkatan 2025-2026 Universitas Akprin Indonesia yang berbahagia. Hari ini kita akan mengadakan sosialisasi tentang penggunaan sistem informasi mahasiswa baru Universitas Akprin Indonesia. Namun sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup? Ya, adapun acara pada pagi hari ini dilakukan secara online agar semua mahasiswa baru bisa bergabung begitu ya. Apa sih argenitas atau ketujuan dari sosialisasi pada pagi hari ini? Tujuannya adalah agar mahasiswa baru bisa mengerti gitu ya tentang sistem informasi apa aja sih yang digunakan dalam perkuliahan di semester besok gitu ya teman-teman. Nah, selain itu juga nanti teman-teman bisa berdiskusi setelah Bu Erma selesai menyampaikan pemaparan materinya. Nanti untuk diskusi rekan-rekan bisa dengan raise hand atau menuliskan di kolom chat begitu. Baik, tanpa menunggu lama lagi, kami persilakan kepada Ibu Erma Susanti Eskom MCS untuk menyampaikan materinya. Silahkan Ibu. Makasih, Bu Windy. Oke, kita cek dulu ya ininya, slide-nya sebentar. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Suara saya juga? Sudah Cek-cek. Bu, sudah semuanya sudah jelas. Oke, sebelum mulai mungkin supaya ini ya, saya nggak bisa lihat videonya mahasiswa soalnya ya. Jadi boleh minta ini ya, apa namanya, emoticon atau reaction atau apa, boleh teman-teman mahasiswa di situ. Atau tulis di kolom chat aja ya kalau sudah hadir. Nah, ini dari sekolah asalnya dari mana? Oke ya. Boleh tuliskan di kolom chat terlebih dahulu buat teman-teman mahasiswa di sini, mahasiswa baru, supaya saya tahu kalau teman-teman itu ada di sini ya, bukan hanya join ya di Zoom ya. Coba silakan. Baru dua orang yang menuliskan di kolom chat ya. Ini hadir dan dari asalnya ya, asal kotanya dari mana ya, coba ya. Boleh jangan cuma ditulis hadir, tapi asal kotanya dari mana supaya saya tahu ya. Kalau rame di sini ya, wah sudah mulai rame nih. Ya, ada yang dari Sleman ya, dari NTT supaya ini ya kita mau jelasin sosialisasi tentang sistem yang ada di Akprin ya dari awal kita masuk ya sampai dengan teman-teman lulus yang harus diakses dan juga untuk persiapan kuliah kita hari Senin besok ya. Hari Senin besok kan sudah mulai kelas ya. Jadi kita perlu tahu nanti cara presensinya gimana ya? Kan nggak sama ya dengan dulu di SMA gitu ya. Kemudian kalau mau lihat nilai gimana? Kalau mau dapat materi gimana gitu ya. Oke, ini oke ya terima kasih ya antusiasmenya. Oke, kita akan mulai saja ya. Kita langsung mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tadi sudah saya buka sedikit ya. Cuman supaya lebih ini. Oh, ada yang wong kita galun. Oke, kita mulai sosialisasi pengenalan LMS. Ada yang sudah tahu LMS itu apa? Ya, kalau
kalau tahu boleh juga ditulis ya di kolom chat gitu ya supaya kita ada interaksi ya biar eh, pagi-pagi makin semangat ya. LMS itu apa gitu ya. Nanti nanti kita ada sesi diskusi juga ya. Kemudian saya harap tidak multitasking ya karena ini penting banget ya karena kaitannya sistem nanti kalian loginnya akunnya apa gitu. Kalau mau akses hotspot loginnya apa. Kalau mau ngakses ke sistem loginnya apa gitu ya. Itu akan saya share nanti di bagian akhir ya, karena kalau saya share di depan pada saat jelasin sistem takutnya nanti kurang kondusif ya. Jadi ini sistem-sistem yang akan kita pakai ya, mulai dari mahasiswa baru sampai selesai ini akan saya rangkum di sini ya, bisa cepat bisa lambat ya nanti. Jadi ini ada banyak ya macamnya. Ada namanya SIAM atau Sistem Informasi Akademik Mahasiswa, ada LMS nanti Learning Management System ya untuk pembelajaran jarak jauh yang mendukung pembelajaran yang langsung. Kemudian nanti ada bagaimana sih akses WiFi dan hotspot. Kemudian kita punya website dan sistem informasi pendukung apa saja ya yang bisa digunakan oleh mahasiswa dan semua civitas akademika. Terus kalau ada kendala nanti lapornya kemana ya? Gimana caranya? Terus nanti ada Q&A ya. Q&A-nya boleh juga kalau misalkan ini di tulis dulu misalkan ada pertanyaan supaya nggak lupa nanti di kolom chat ya. Atau nanti boleh raise hand ya untuk bertanya pada saat sesi Q&A ya. Oke. Oh, tadi sudah ya. Tadi sudah menuliskan di kolom chat. Nah, kemudian saya akan langsung ke SSO ya. SSO itu apa ya? Jadi single sign on. Jadi mahasiswa itu nanti akan mendapatkan ya untuk satu sistem akan bisa mengakses satu sistem ya login SSO di mana dari login tersebut itu nanti bisa masuk ke banyak sistem lain yang digunakan khususnya oleh mahasiswa. Jadi sistem itu ada yang digunakan oleh mahasiswa, ada yang peruntukannya untuk dosen. Jadi dashboard antara mahasiswa dan dosen itu beda-beda ya masing-masing ya. Nah, masing-masing lewat kalau misalkan menghafal untuk masuk ke sistem itu kan biasanya cukup sulit ya. Makanya kita kasih satu sistem yang nantinya bisa masuk ke banyak sistem lain supaya tidak menghafal gitu ya. Nah, untuk akses SSO-nya untuk mahasiswa ya nanti yang perlu eh, teman-teman ingat itu adalah kita lewat login.akprin.ac.id ya. Jadi kalau nggak hafal alamat yang lain, nggak hafal alamat LMS, nggak hafal alamat KRS, itu yang penting hafal hafal ini ya, login.akprin.ac.id. Username, passwordnya apa? Nanti saya kasih ya di belakang ya, biar kondisif. Sekarang simak dulu ya, diperhatikan dulu ya, supaya nanti bisa dapat ya ininya ya, bisa diingat-ingat ya. Jadi isinya ada apa sih fiturnya? Jadi intinya dengan satu login.akprin itu nanti bisa masuk ke SIAM, LMS, KRS, dan lain-lainnya. Nah, ini dashboard SSO-nya. Nanti sebelum saya demo langsung ya, ini saya jelasin dulu lewat presentasi. Jadi di dashboard SSO ini nanti eh, mahasiswa akan mendapatkan beberapa sistem di sini ya. Jadi nanti bisa memilih ya apakah akan masuk ke siang. Jadi kalau misalkan mau presensi ya kita kuliah ya hari Senin, mau presensi berarti kita pilihnya yang siang ya. Kemudian kalau mau lihat pembayaran ya, jadi pembayaran registrasi kita bisa cek di menu pembayaran. Kemudian kalau mau masuk ke LMS ya, sebenarnya LMS ada alamatnya sendiri ya, lms.akprin. Cuman kalau nggak hafal bisa lewat bisa masuk ke login.akprin dulu ya untuk mahasiswa, dosen dan ini itu beda-beda. Bahkan ada juga yang untuk orang tua ya. Jadi ada juga sistem yang untuk orang tua selain mahasiswa itu ada. Kemudian untuk misalkan entry KRS ya lewat lewat sini ya. Kemudian untuk berkas mahasiswa ya untuk melihat review berkas apa saja yang belum apa ya dikumpulkan oleh mahasiswa ya. Karena mahasiswa itu kan punya berkas-berkas pendukung yang harus dilengkapi. Itu boleh cek di berkas mahasiswa ya. Jadi intinya eh, dengan satu login itu bisa
masuk ke banyak sistem, tuh ya. Nah, kemudian pertama kali nanti kalau mahasiswa sudah mendapatkan akunnya ya, sudah tahu akun loginnya apa, nanti segera ubah password ya. Jangan sampai di ini oleh teman-teman lainnya ya, karena misalkan nanti hafal ya nomor mahasiswanya ya. Jadi intinya awareness terhadap keamanan sistem ya. Jangan lupa teman-teman nanti kalau sudah mendapatkan akun itu segera ubah password ya. Jangan pakai password default ya. Karena kalau nanti pakai password default ya, nanti ke belakang biasanya sistem akan kena blok ya karena passwordnya dianggap tidak aman ya. Jadi nanti harus ganti password ya. Kalau misalkan nggak bisa masuk, sebaiknya nanti pakai WiFi yang ada di kampus ya untuk bisa masuk ke sana. Karena kalau menggunakan jaringan luar, kalau password teman-teman itu nanti tidak secure ya, tidak kombinasi, itu biasanya suka terblokir. Nah, oke, kita akan masuk dulu ke akses SIAM ya, Sistem Informasi Akademik Mahasiswa. Nah, ini yang utama yang hari Senin bisa dipakai oleh teman-teman. Eh, oh, ini nggak usah ya, tadi nggak usah dikasih emoji, nggak apa-apa. Tadi reactionnya mungkin nggak aktif ya di sini ya, di Zoom-nya itu. Oke, kita masuk ke SIAM ya. SIAM itu apa? Sistem Informasi Akademik. M-nya mahasiswa ya. Jadi khusus untuk diakses mahasiswa. Ini saya tutup ya ininya apa namanya karena termasuk dalam privasi data ya. Jadi yang saya ambil contoh di sini salah satu akun maba. Nah, di Siam itu nanti teman-teman bisa ada beberapa fitur yang didapat ya. Ada presensi. Jadi nanti untuk presensinya, oke sebentar. Ini ada yang mainin apa namanya? eh ada yang mainin apa namanya coret-coret ya sebentar. Jadi fiturnya itu ada presensi, kemudian ada kehadiran ya. Jadi bisa cek kehadiran teman-teman itu udah berapa. Kalau misalkan nanti kehadiran di dashboardnya dosen dengan di mahasiswa itu beda ya, itu nanti bisa cross check ya. Jadi biasanya yang lebih update itu yang di tempat dosen ya, yang di tempat mahasiswa kadang-kadang belum tersinkronize. Kemudian ada KRS ya, KRS itu kartu rencana studi ya. Takutnya eh, karena masih maba belum tahu KRS itu apa ya, kartu rencana studi ya nanti ya. Jadi untuk mengambil mata kuliah di semester selanjutnya atau merencanakan nanti mata kuliah yang diambil apa itu ada di dalam KRS. Nah, kalau di semester 1 dan 2 nanti KRS-nya itu sudah apa ya, bawaan ya atau SKS apa SKS wajib ya atau SKS bawaannya semester 1 dan 2 ya. Jadi paket maksudnya paket ya. Jadi di semester 1 2 itu teman-teman mendapatkan KRS atau mata kuliahnya paketan ya. Nanti di semester 3 dan seterusnya itu bisa memilih sendiri mata kuliahnya tergantung dari IPK atau indeks prestasi yang kumulatif yang didapat. Kemudian nanti ada KHS ya, bisa cek nilai ya di bagian KHS kalau di akhir semester ya. Kalau masih maba ya KHS-nya masih kosong ya, kecuali yang pindahan gitu. Kemudian apa bedanya KHS sama transkrip ya? Kalau KHS itu kartu hasil studi itu per semester, ya kalau transkrip itu keseluruhan ya, keseluruhan. Jadi kalau ada sudah 5 semester berarti transkripnya dari semester 1 sampai 5 nilainya. Kalau KHS itu hanya semester itu saja. Kemudian untuk cek-cek pengumuman ya, itu bisa lewat menu pengumuman. Nah, ini terhubung dengan dashboardnya atau di webnya BAA ya, atau webnya BAA itu DA2KA ya, yang ngurusin eh, mahasiswa ya. Nah, untuk presensi itu basisnya nanti adalah akses QR code ya. Jadi mahasiswa untuk mahasiswa itu lewat Siam ini, jadi lewat menu presensi, klik ini nanti dosen itu akan eh, men- membagikan ya. Jadi dosen di kelas itu akan mengenerate kehadiran ya.
yang bisa di-scan oleh mahasiswa ya. Jadi lewat menu presensi ini ya. Jadi ini berbasis web ya, aplikasinya berbasis web tapi bisa diakses lewat mobile ya. Karena kalau misalkan basisnya seperti aplikasi Android atau iOS, itu artinya kita harus membuat aplikasi untuk yang bisa support semua OS ya. Jadi ini karena web based itu bisa diakses oleh siapa saja ya. Tidak tergantung dari sistem operasi yang digunakan di HP ya, atau laptop ya. Ini presensi QR code tadi ya. Jadi scan ya, mahasiswa itu tinggal men-scan apa yang di-share oleh dosen di kelas ya. Kalau misalkan kok saya sudah bisa sih masuk ke aplikasi QR code, tapi mengalami kendala ya. Ternyata saya gagal men-scan ya. Tapi entah misalkan jaringannya lemah atau kendala lainnya sehingga tidak bisa terupdate ya. Jadi sudah presensi, tapi di dashboardnya dosen itu tidak masuk ya. Jadi intinya koordinasi ke dosen ya, eh, gimana caranya atau nanti untuk jadi tetap pantau update ya. Kalau memang ini nanti boleh dilaporkan ke unit DSI. Nanti kita di akhir ada hotline ya yang bisa dihubungi untuk ini ya. Biasanya ditanyain sih bukti hadirnya apa ya. Ya, bukti hadirnya apa. Jadi bolehlah misalkan di foto ya. Di akhir itu foto supaya yakin bahwa oh saya bukti bahwa hadir di kelas. Misalkan ajak foto bareng gitu. Atau gimana ya? Atau minta dicek ya kalau misalkan kehadirannya kurang. Intinya koordinasi dengan dosen. Ya, jadi yang meng-create siapa? Nah, ya yang meng-create adalah dosen ya untuk presensi QR code-nya. Nanti login ke sistem presensi, kemudian dosen akan menginput materinya ya, materi perkuliahan, kemudian akan mengenerate ya, dosen akan mengenerate QR code, kemudian akan men-share QR code ya ke mahasiswa. Jadi pada saat kuliah ya, biasanya di awal atau di tengah atau di akhir gitu ya. Kemudian mahasiswa scan ya QR code-nya tadi ya. Jadi login dulu ke Siam, kemudian scan, kemudian nanti sistem ya Siam akan mengirim kehadiran ke server ya. Jadi harus tentunya harus terkoneksi ke internet ya. Jadi di kelas-kelas ada beberapa, jadi saya kurang ini sih. Kalau di kelas itu apakah nanti wifi-nya itu bisa full support ya, tapi sebagian besar sih kelas sudah ada wifi-nya ya. Jadi nanti untuk akses ke sana bagaimana nanti ada ini ya di akhir eh, kita kasih nanti akunnya apa. Kemudian nah nanti divalidasi ya kalau masuk itu berarti akan tertampil di dashboardnya dosen kalau seterusnya sudah berubah menjadi hadir. Untuk melihat rekap nanti boleh minta ke dosen. Intinya kalau ada apa-apa sih nanti eh, kita ada hotline ya untuk menyampaikan keluhan. Jadi jangan khawatir. Kemudian koordinasi, jangan lupa koordinasi ke dosen ya untuk segala ada masalah gitu. Intinya akan ada penyelesaian ya. Kita juga kalau misalkan nanti di unit DSI, jadi kami di Direktorat Sistem Informasi itu biasanya siap sedia membantu ya. Kalau teman-teman ada WA ke hotline kita ya. Nanti kita kasih ya nomornya ya untuk dicatat. Oke, tadi tadi Siam ya. Kemudian akses SSO lainnya yang untuk mahasiswa itu apa? Ini ada bisa cek ya pembayaran sistem registrasi mahasiswa ya. Jadi sudah histori pembayaran teman-teman itu tanggal berapa, kemudian nominalnya berapa itu bisa dicek ya di sini ya. Kemudian eh, kita juga punya virtual account, mungkin bisa cek di sana kalau mau bayar via virtual account. Jadi bisa ya, bisa lewat sana. Jadi tolong teman-teman dikondisikan ya. Saya tahu di sini saya mengaktifkan anotasi, tapi tujuannya bukan buat dicoret-coret ya. Jadi saya yakin yang hadir di sini adalah maba Prin University semua ya. Jadi fitur anotasi di Zoom itu fungsinya adalah nanti kalau teman-teman mau bertanya itu ditunjuk ya di di mana ya di presensi bagaimana itu boleh di lingkar atau ini gitu boleh dicoret gitu tapi eh,
tolong ini ya. Jadi walaupun kalian bisa sih nyoret-nyoret, ada namanya tadi kelihatan. Ya. Oke. Kemudian kita masuk ke LMS ya. Jadi untuk pertanyaan boleh nanti disiapin dulu ya di chat. Tolong Michael ini ya. Saya bisa lihat kok yang nulis siapa gitu ya. Tolong dikondisikan. Tadi sudah saya matikan sih ininya, cuman ternyata masih bisa ya sharing ini. Oke, kemudian kita masuk ke LMS ya, Learning Management System ya. Nah, Learning Management System itu apa ya? Di sini ini adalah fasilitas pendukung untuk pembelajaran jarak jauh ya. Nah, jadi walaupun kita pembelajarannya offline ya, tatap muka, ini juga dilengkapi dengan eh, fasilitas pendukung ada learning management system. Jadi setiap dosen itu mempunyai akun LMS ya. Setiap mata kuliah yang diampu dosen itu punya akun LMS yang di dalamnya nanti ada banyak fitur ya. Jadi di dalamnya itu ada tugas, kemudian ada materi, ada kehadiran, tapi kehadiran itu kita sudah punya sistem tersendiri, jadi tidak menggunakan attendance yang di LMS. Ada forum diskusi, ada ada materi-materi, kemudian ngumpulin tugas ya lewat LMS ya. Itu tergantung dosen sih. Jadi LMS masing-masing dosen bisa berbeda. Ya. Oke. Kemudian saya lanjut. Nanti eh, saya demokan ya seperti apa ya. Kemudian mudah-mudahan nanti bisa masuk ya. Kemudian kalau teman-teman tidak perlu mendaftarkan manual ya, kita akan daftarkan atau registerkan akun maba ke LMS ya. Jadi kita yang register nanti username passwordnya apa ya, itu akan saya kasih di belakang ya. Nah nanti kalau sudah mendapatkan password default yang kita kasih, itu jangan lupa ubah password ya. Jangan sampai tugas kalian itu di apa ya dibajak ya dibajak oleh mahasiswa lainnya ya kecuali kalian niat mau ini ya sharing ya mau berbagi tugas ya jadi sebaiknya ubah password ya agar tidak kena blokir ya jadi itu kemudian walaupun sudah didaftarkan ya nanti tetap masing-masing mata kuliah itu harus di-enroll oleh dosen ya jadi harus di-enroll oleh dosen. Nah, cara mendaftar ke mata kuliah atau enroll ini ya. Jadi beberapa mata kuliah itu memerlukan akses kunci ya. Jadi enrollment itu yang di-enrollkan atau didaftarkan atau didaftarkan oleh dosen, ada juga yang kita harus memasukkan enrollment key. Ya. Jadi contoh di sebelah kanan ini ya. Ini contoh yang memerlukan enrollment key ini yang ada bagian kuncinya. Jadi bisa search ya di coursesnya ya. Search di mata kuliahnya apa. Jadi untuk yang teman-teman join ini ya, mata kuliahnya itu hanya mata kuliah yang berlangsung pada semester itu saja. Jadi cek aja di KRS-nya dapatnya mata kuliah apa, kemudian enroll ya atau mendaftar ya, mendaftar ke mata kuliah. Jadi ada yang publik ya, mata kuliah itu sifatnya ada yang publik, ada yang tidak perlu enroll, tinggal gabung saja, tapi ada yang pakai kunci. Nah, biasanya kuncinya itu akan dibagikan oleh dosen ya. Biasanya masing-masing mata kuliah itu ada WhatsApp-nya ya. Biasanya akan di-share ke sana untuk enrollment case. Misalkan contoh mata kuliah saya ada pemrograman mobile ya di informatika. Itu biasanya saya kasih akses kunci ya. Jadi untuk gabung itu harus memasukkan nomor key PIN tertentu ya. Jadi ini untuk self enrollment ya. Jadi untuk bisa tergabung ya harus mendaftarkan ke mata kuliah. Oke. Kemudian ini dashboardnya ya, dashboard mata kuliah yang ada. Jadi misalkan teman-teman ngikutin 3 mata kuliah ya ini nanti akan muncul di dashboard yang di join itu mata kuliah apa saja ya. Jadi wajib ikut dan ini terpantau ya. Jadi kapan teman-teman login ke LMS, misalkan terakhir login 3 bulan yang lalu ya, terakhir login kemarin ya. Jadi aktivitas mahasiswa di LMS itu
tercatat dan bisa dilihat oleh dosen ya. Jadi sudah berapa persen, kemudian teman-teman udah ngikutin apa itu. Ya. Kemudian tugas itu biasanya juga akan di upload oleh dosen ya ke LMS, kemudian mahasiswa bisa submit ya, mengirim atau mengunggah tugasnya ke LMS ya. Jadi kelebihannya adalah kalau dibanding dengan lewat email ya, dosen itu tidak perlu mendownload satu persatu ya. Jadi tugas langsung bisa terdownload satu kelas ya. Ini kalau menggunakan LMS. Nah, tapi masing-masing kebijakan mata kuliah itu di ini oleh dosen masing-masing ya. Jadi kalau mahasiswa yang ngikutin aturannya dari mata kuliah masing-masing. Kalau dosennya lebih lebih memilihnya, prefernya menggunakan platform apa ya. Ada yang aktif banget di LMS, ada yang tidak, ada yang LMS-nya biasa aja, ada yang LMS-nya lengkap ya. Jadi silakan diikuti sesuai dengan ininya masing-masing karena LMS itu adalah pendukung ya. Jadi enaknya dengan ada LMS, mahasiswa tidak perlu meminta materi lagi ya. Mau ujian itu minta materi ya, minta materi kuliah. Hmm. Download aja di LMS ya. Jadi tinggal download. Nah teman-teman kalau mau ujian ya silahkan disiapin ya. Harus dicetak atau gimana kalau open book gitu ya. Jadi eh, walaupun kita punya digitalnya, bukan berarti kalau ujian itu boleh mengakses atau menggunakan handphone ya untuk mengakses. Nah, itu eh, tergantung ini ya kreativitas masing-masing ya. Apakah membuat rangkuman ataupun mencetak ya. Nah, nanti saya demokan tersendiri. Oke, sebelum lanjut, coba tebak gambar dulu ya. Boleh ditulis di chat ini apa ya? Boleh ditebak gambar apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Oh, udah pada nulis nih. Udah pada nulis. Ya, ini kopas nggak yang bawah nih? Ini Bu. Oh, iya, kebanyakan bener ya. Pinter ya disuruh tebak gambar ya. Hmm, buku. Ini gambar apa? Cherry ya. Buku cerita. Oke, makasih ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, nanti KRS ya. KRS itu kartu rencana studi ya. Tadi setiap mahasiswa itu punya KRS ya. Jadi mahasiswa kalian sudah pegang KRS belum ya? Jadi di KRS di situ ada daftar mata kuliah yang diambil, ada jadwalnya ya. Jadwalnya hari apa gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini kan karena masih maba ya semester 1 itu KRS-nya langsung di KRS kan ya. Langsung di KRS kan oleh di Direktorat Akademik ya. Nah, nanti kalau di semester 3 itu semester 3 atau 2 ya saya lupa semester 2 mungkin semester 2 itu mahasiswa itu sudah harus meng-KRS-kan sendiri ya jadi harus mengisi perencanaan studinya sendiri jadi nanti ada jadwal KRS ya jadi bisa akses nanti kalender akademik untuk aktivitas mahasiswanya itu apa saja. Kemudian untuk pengisian KRS itu biasanya awalnya registrasi dulu ya. Jadi setiap semester itu masih perlu hari registrasi supaya bisa KRS ya. KRS itu merencanakan studinya mau mengambil mata kuliah apa ya, pilihan kelasnya, dosennya. Kalau ada pilihan ya, kalau opsinya cuma satu ya berarti itu yang dipilih. Nah nanti harus mengisi KRS online ya. Nanti username passwordnya itu ada ya tersendiri. Di bawah nanti ada kalau terkendala support itu di sini ini ya siap. Jadi hotline yang ada itu siap menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa ya. Jadi student oriented ya. Jadi kita biasanya sangat membantu mahasiswa ya. Kecuali bertanyanya di jam 12 malam ya tentu nggak kita balas ya. Di jam kerja ya. Nah, ini gambaran KRS online ya. Ada di dalamnya ada profil mahasiswa. Jadi kalau untuk masuk ke sistem-sistem akademik kita itu tampilannya itu kebanyakan simpel sederhana karena yang akses itu banyak supaya tidak berat itu makanya kita buat akses yang simpel ya. Ya nggak apa-apa kalau mau dicoret-coret coret-coret aja.
Ya, artinya kalian masih ada di depan saya ya. Malah ini ya, memperhatikan ya. Oke, ini ada profil mahasiswa ya. Jadi gambarannya. Kemudian teman-teman juga lewat sini juga bisa lihat transkrip ya, transkrip akademik ya. Kemudian ada KRS ya, ada registrasi ya. Nah, kemudian gambarannya KRS itu seperti ini ya. Di sini ada jadwal ya, ada jadwal yang bisa dipilih ya. Nanti kalau semester berikutnya kan teman-teman sudah bisa milih sendiri ya. Tentunya ada batas ya, tergantung dari IPK-nya ya. Kalau IPK-nya bagus 20 IPK-nya 3 atau 4 misalnya ya. Itu sudah bisa mengambil 24 SKS ya, cepat selesai ya. Jadi ini untuk yang KRS ya. KRS itu nanti ada untuk login itu harus dapat atau bimbingan ya ke dosen ya. Jadi teman-teman kan punya dosen wali ya. Jadi punya dosen wali. Nah, nanti untuk bimbingan akademik ya, akademik seperti KRS atau biasanya untuk merencanakan studi itu kan mahasiswa suka bingung ya. Saya mau ambil mata kuliah apa ya? Mungkin ada mata kuliah konsentrasi wajib dan sebagainya. Saya sebaiknya milih mata kuliah apa gitu ya. Atau mungkin mau konsultasi yang non akademik itu juga nanti ke dosen wali ya. Jadi untuk bisa eh, kunci dari masuk ke sistem itu sebenarnya ada di dosen wali ya. Jadi teman-teman harus konsultasi ke dosen wali untuk bisa mendapatkan PIN ya. Jadi ada yang namanya PIN. Tapi kalau mau konsultasi bilangnya jangan Bu minta PIN ya. Ya mau konsultasi ya. Mau konsultasi akademik ya. Nah, nanti akan dikasih PIN oleh dosen. Biasanya kalau mahasiswa kan to the point ya. Biasanya mintanya PIN kok. Tujuannya ya PIN gitu ya. Tapi sebenarnya yang diinginkan adalah konsultasi ya. Oke, kita ke website lain ya. Jadi selain itu tadi, website lain yang bisa diakses oleh mahasiswa. Oke, sebelum ke sana ini lagi ya. Ini udah mulai rame nih, udah mulai coret-coret bosen ini kayaknya. Boleh tebak gambar dulu nih. Ini gambar apa ya? Boleh tulis. Atau ada yang mau ini ya, jawab ya. Apa gambar apa ini? Ada yang tahu? Boleh ditulis. Ada yang tahu kah? Oh, ada nih, ada yang jawab ya. Satu orang ya. Oke, Madagaskar ya. Jadi ininya Madagaskar. Oke, lanjut ya. Kemudian website ya. Jadi website kita ada akprin.ac.id ya. Jadi lewat website utama akprin.ac.id ini eh, kita bisa ada banyak link ya. Jadi di di menu utama ya, di menu utamanya itu ada banyak link yang bisa kita akses ya, akademik, profil lembaga ya. Jadi dan lain-lain. Kemudian akses ke di bawah itu ada akses ke websitenya Prodi ya. Download sesuatu, barangkali nanti juga memerlukan sertifikat akreditasi dan sebagainya. Kemudian ini websitenya Prodi ya, masing-masing Prodi itu punya website ya, masing-masing Prodi punya website. Kemudian ada website direktorat itu bisa diakses lewat menu link ya, lembaga ya. Di situ ada banyak ya direktorat yang kita punya. Kemudian ada web BAA. Nah, ini yang penting ya buat teman-teman itu di web BAA itu di sana ada banyak link yang bisa di-download ya. Nanti ada cek ini ya. Kalau mau izin kuliah itu juga di webnya baa.akprin.ac.id itu bisa download format di sana ya. Nanti kalau mau izin di mata kuliah ya itu masing-masing kelas. Jadi izin ke dosen itu biasanya tidak cukup hanya by WA. WA itu hanya pemberitahuan ya. Jadi mahasiswa perlu melampirkan eh, surat fisik ya, tergantung kebijakan dosennya masing-masing ya. Nah, formatnya itu ada di layanan online BAA itu di sini ada banyak ya. Misalkan permohonan surat aktif kuliah ya, biasanya untuk yang
ASN, orang tuanya ASN itu biasanya suka minta permohonan aktif kuliah ya di keterangan itu di PAA. Kemudian izin tidak mengikuti kuliah juga bisa download formatnya di sini. Kalau mau cuti akademik, mau undur diri, kemudian mau ujian susulan dan sebagainya, prosedur dan sebagainya itu ada di webnya PAA ya. Ada layanan online di sana yang bisa didapat ya. Kemudian layanan alumni juga ada ya. Jadi kalian dari masuk sampai akhir itu sudah dilengkapi ya. Jadi semuanya sudah dicoba apa ya, ada online-nya supaya mempermudah ya teman-teman ya. Kemudian ada website PMB atau pendaftaran. Nah, kemudian ini akses ya, akses untuk teman-teman. Nah, cuman bisa diaksesnya hari Senin ya, 22 September 2025 karena kita hari ini masih memerlukan sinkronisasi data. Jadi eh, dengan akun yang saya kasih sekarang, hari ini belum bisa dipakai ya, dipakainya Senin ya, karena kuliahnya mulai Senin. Jadi hari ini silahkan nanti istirahat dulu ya, istirahat dulu. Kemudian hari Senin kita akan aktifkan ya, itu menu-menu atau akses eh, sistem yang ada. Jadi jangan lupa hari Senin ya ininya. Nah, nanti untuk akses PIN ya, jadi mahasiswa itu nanti untuk akses hotspot ya, hotspot WiFi ya, WiFi di spot-spot tertentu, tentunya untuk SSID WiFi Universitas Akpri Indonesia. Jadi kalau ada WiFi, kemudian ada tulisannya Universitas Akpri Indonesia, di spot itu kalian dapat itu artinya kalian bisa mengakses ya. Jadi eh, spot-spot yang bisa dipakai jaringannya tergantung ya titik. Jadi tidak semua titik itu tercover dengan WiFi ya. Jadi perlu tempat-tempat cek tempat khusus ya yang ada akses WiFi-nya ya. Jadi akses di dosen wali ya. Jadi perlu bimbingan ke dosen wali paling nggak ya satu kali per semester. Nah, di menunya wali ini sebenarnya ada fasilitas ya. Contoh apa namanya konseling ya, konseling apa namanya konseling bimbingan ya, bimbingan akademik atau non akademik mahasiswa. Kemudian akses WiFi atau hotspot ya nanti SSID-nya Universitas Akpri Indonesia, loginnya NIM ya nomor mahasiswa. Mungkin barangkali maba itu kadang-kadang nggak tahu NIM saya yang mana ya gitu ya. Nah teman-teman di sini udah tahu belum NIM-nya yang mana ya? Saya harap eh, teman-teman sudah tahu ya. Kalau belum tahu ya silahkan tanya atau tanya kakak tingkatnya atau tanya ke tendik yang ada di sini atau tanya ke dosen. NIM saya yang mana ya? Jadi cek aja di kartu. Nah, kemudian PIN ya nanti pakai PIN. PIN-nya dapatnya dari mana? Dari dosen ya. Jadi perlu berkontak ya dengan dosen wali ya. Kemarin waktu Ezon kan sudah bertemu dengan dosen wali ya. Nah, disapa lah dosen walinya. Nanti eh, minta PIN. Nah, PIN itu biasanya digunakan untuk KRS dan untuk akses-akses ke berbagai sistem ya. Nanti bisa diaksesnya hari Senin ya. Jadi tentunya konsultasi ke dosen wali ya. Kemudian untuk login SSO ya untuk kuliah nanti NIM dan NIM ya. Jadi kalau sudah punya NIM, nanti passwordnya NIM. Ya, hari ini belum tersinkronis ya untuk maba ya. Hari Senin ya bisa digunakan. Nah, ini segera nanti kalau sudah dapat NIM ya, ubah password ya supaya nggak di hijack oleh teman-temannya ya. Jadi ubah password supaya lebih aman ya. Jadi awareness terhadap eh, data ya. Kemudian kalau ada kendala login ya, kadang-kadang kan namanya sistem itu kadang-kadang tidak ada availability atau sedang down ya, tidak bisa diakses. Misalkan server eh, servernya sedang tidak dapat diakses. Nah, nanti bisa berkontak atau bisa diakses di waktu yang lain ya. Kalau memang tidak bisa, misalkan harus presensi atau harus apa ya, harus kuliah tapi akses ke sana tidak bisa, silakan koordinasikan dengan dosennya masing-masing. Jadi tidak usah khawatir, kita di sini semua baik-baik ya. Jadi akan membantu dengan mahasiswa ya. Kemudian kalau misalkan hotline ya, nanti bisa hubungi hotline di SI, nanti nomornya bisa dicatat di akhir. Intinya untuk menghubungi hotline yang ada ya, itu di jam kerja ya. Kalau di luar jam kerja
Ya sama kayak teman-teman pasti juga kalau pas di luar jam ini biasanya juga tidak responsif ya. Jadi pas responsif ya pas jam kerja gitu akan dibantu ya. Kemudian akses ke RSA online juga NIM dan juga PIN ya. Kemudian LMS ya untuk mengakses LMS. Nah, ini agak beda ya. Kalau tadi pakai PIN untuk mengakses LMS ya, NIM, kemudian passwordnya ya spada underscore NIM ya. Habis itu segera ganti password ya. Ingat ya, pakainya hari Senin ya. Ini udah dicatat belum ya tadi? Oke. Nah, ini hotline-nya ini yang boleh boleh di screenshot ya atau di capture, dicatat ya hotline DSI ya, Direktorat Sistem Informasi ya di jam kerja ya tentunya ya, Senin Kamis ya jam 8 sampai 16, Jumat ya 8 sampai 12.30 ada istirahat ya, ada istirahat. Nah, ini tidak menelpon ya, hanya WhatsApp ya. Kalau ada kendala ya boleh di capture ya. Kendalanya apa supaya tahu ya, kita nggak mengira-ngira ya, karena eh, kalau kalian cuman wah error gitu ya, kita bukan dukun ya. Jadi perlu menyebutkan errornya apa kan nggak bisa diakses di screenshot ya errornya apa ya dikasih gambar ya yang nggak bisa nelpon ya di hotline tersebut ya. Oke, kita masuk ke Q&A. Gimana Bu Indi? Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Erma Ya, atas informasinya. Teman-teman, sebelumnya tadi sudah yang sudah mencoret-coret bisa di-clean terlebih dahulu. Kalian bisa coba klik yang di note-nya, terus dicoba dihapus ya. Oke, tolong tolong dihapus dulu. Kalian sudah mahasiswa loh, bukan siswa lagi. Biar kita tuh bisa clear semua. Larangan itu bukan perintah ya, teman-teman. Yuk, dikondusifkan yuk. Biar nanti juga teman-teman lain yang mungkin belum tadi mengikuti dari awal bisa melihat slide-nya dengan baik gitu. Silakan. jangan-jangan nggak tahu Oke. caranya Bu Indi itu. Oke, di note-nya teman-teman itu bisa Jadi sengaja saya ambil aktifkan yang ya tadi. eraser. Ada. Oke. Oke. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan. Oke. Ini ada langsung ya, Bu Erma, Ya, yang masuk ke saya itu atas nama Ferdian. Maaf izin bertanya untuk kelas karyawan input input KRS-nya seperti apa? Terima kasih. untuk kelas karyawan, kalau untuk pertama pertama masuk ya, pertama masuk. Kelas karyawan itu sebenarnya ada beberapa jenis ya. Jadi kelas karyawan itu ada yang kelas karyawan tapi maba ya. Ya, Kalau maba sama dengan yang lain, KRS semester 1 paket itu diinputkan oleh Direktorat Akademik ya, DA2KA. Ya, jadi nanti menunggu untuk di sharing apa namanya? Di sharing atau dibagi KRS-nya. Kalau nggak salah dari prodi atau di mana ya yang kayak kemarin waktu Ezon itu akan dikasih KRS-nya kalau untuk semester 1. Tapi kalau kelas karyawan tapi pindahan ya, ada yang pindahan ya. Pindahan dengan RPL atau ini ya. Itu juga di awal itu di KRS kan ya. Tapi kalau nanti di semester selanjutnya, pokoknya kalau di awal yang semester masih masuk pertama kali di April, biasanya di KRS-an ya. Jadi nanti tinggal tunggu aja dapat jadwal ya dari DA2K. Tapi kalau yang semester berikutnya itu KRS-nya mandiri ya, tetap nanti ngisi input sendiri ya, tetap konsultasi ke dosen wali untuk meminta PIN ya. Kemudian kalau ada ketidaksesuaian apa ya jumlah batas SKS itu juga bisa konsultasi ke prodi atau nanti ke DSI ya untuk misalkan saya merasa ya 24 saya IPK-nya 3,5 ya. Tapi kok batas SKS-nya cuma 20 misalkan dapatnya ya. Nah, itu perlu eh, apa ya? Tadi minta bantuan ke prodi untuk bisa di kita sinkronkan ya kalau itu dapatnya 24 ya. Karena kadang-kadang kalau yang pindahan itu tidak otomatis ya.
ininya apa namanya batas SKS ya. Jadi untuk selanjutnya tetap nanti KRS-nya masing-masing ya. Untuk pertama di sekarang di KRS-an ya. Itu mungkin sudah apakah sudah terjawab? Oh, Mas Freddy mau raise hand ya? Iya, monggo Prof. Freddy Atau atau terpencet. langsung atau langsung jawab aja by audio Mas Freddy atau mau gimana? Ya, mungkin sambil menunggu Bu Erma ada pertanyaan lagi. Dari Ridwan Regi, mohon izin bertanya, untuk entry KRS program rekayasa mesin, paketan apakah juga harus entry KRS juga? Oke. Sepertinya sudah dijawab ya, cuman monggo silahkan. Rekayasa mesin oh di S2, S2 ya. iya. Kalau yang pertama itu tadi sih ya sudah di KRS kan kalau semester awal ya. Kalau semester berikutnya tetap entry KRS sih. Iya. Oke, baik. Intinya untuk semua jalur seperti D3, S1, reguler, RPL, dan lainnya itu semua untuk semester 1 sudah diinputkan begitu ya Bu Erma? Ya, ya sudah diinputkan otomatis ya. Kemarin kayaknya udah bagi KRS belum sih saya? Pas S-Zone itu udah dibagi belum ya kemarin ya? Dibagi KRS. KRS masing-masing. Sepertinya belum, Bu. Ada beberapa yang belum. Cuman memang pembagian dosen wali sih. Nanti juga mungkin kalau kurang paham, diutamakan coba untuk diskusi dulu dengan dosen wali, begitu nggih, Bu, mungkin. Iya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, Bu. Jumlah SKS maksimal berarti 24 atau 20? Kalau semester satu paket itu biasanya sekitar 20 ya. Masing-masing prodi tidak sama. Semester satu 2 itu paket antara bisa 18, 20. 20 atau 22. Ya. Nanti kalau yang semester 3 dan seterusnya itu tergantung IPK ya. Jadi ada ininya sih, ada ketentuannya yang IPK lebih dari 3 dapatnya 24 gitu ya. Ada yang 22, ada yang 20 gitu. Itu ada di buku akademik ya. Ada di buku akademik ya. Oke, ini selanjutnya ada Ibu. Untuk pembagian akses KRS itu via apa ya? Oh, akses KRS itu malah kalau di saya itu kan tentang sistem ya. KRS itu dari DA2KA ya. Saya nggak dikoordinasi masalah KRS itu di-share-nya kapan gitu. Ada ini BAA nggak ya di sini DA2 Ada, Mas Freddy. Mas Freddy mungkin join. KRS-nya. Soalnya biasanya ini ya sudah di-share kalau pembagian itu kan itu direktorat akademik ya. G. Mohon maaf, izin. G, Oke, monggo. monggo silakan. Oke, mau tanya. Ini kan tadi saya ngecek di apa namanya website yang PMB. G. Kan di situ memang ada tombol cetak KRS gitu. Cuman memang masih kosong. Berarti ini masih nunggu nggih? G, masih nunggu. Kemungkinan kalau nggak salah di mahasiswa kan punya grup WhatsApp ya, Direktorat Akademik ya. Nah, coba di ini ke sana ditanyakan masalah KRS ya. Karena kalau KRS itu ininya di Direktorat Akademik, saya kemarin asumsi saya itu udah dibagi, tapi kalau belum mungkin nanti bisa dicek ke sana, mungkin akan di-share gitu ya untuk KRS-nya mahasiswa seperti apa gitu. Oh, J, J. Ya, Nanti ya. coba saya tanyakan ke bagian yang KRS-an. Oke, Oke, ini matur nuwun mungkin itu saja. terima kasih. Oke. Ini untuk presensi apakah ini ya Mas Adit tadi sudah di-share belum ya presensi presensi kehadiran untuk acara ini? Belum di-share, Bu. Coba saya koordinasikan, nggih. Ya. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, nanti kalau yang KRS tolong di ini ya grup WhatsApp yang akademik bisa ditanyakan ke sana yang KRS karena
Kalau di bagian sistem informasi kita jelasin tentang akses-akses yang apa namanya akses-akses yang digunakan oleh mahasiswa nanti pas perkuliahan itu pakai sistem apa saja gitu. Ada pertanyaan lagi tadi KRS ya. Apakah masih ada atau mau ini open mic untuk bertanya? Oke, buat rekan-rekan silakan. Ya, Oh, tadi sih itu hmm, tadi saya sudah siapin presensi sih. Ini pakai presensi saya aja. Nah, itu. ya oke. Oke, Eh, silakan teman-teman buat isi presensi ya. Presensinya lewat yang dari Bu Erma. Silakan diisi buat rekan-rekan. nah, mungkin biasanya teman-teman sih kalau belum kuliah itu belum eh, ngerasa bahwa penjelasan yang hari ini itu penting ya nanti begitu hari Senin itu karena pengalaman ya tahun-tahun kemarin kita tidak fasilitasi dengan sosialisasi jadi teman-teman bingung ya mau akses ke sana jadi banyak sekali yang WA ya di hotline kita bertanya masalah kayak login gimana, saya ininya gimana gitu ya macam-macam makanya kita fasilitasi supaya itu tadi ya supaya nggak bingung ya kalau ada kendala akses ya mau presensi gimana, mau akses LMS seperti apa gitu ya makanya kita fasilitasi di hari ini ya itu sih Bu Windy Iya. materi Untuk fasilitasi. materi, bolehkah Bu Erma di-share mungkin untuk teman-teman yang mungkin tadi nggak mengikuti dari awal begitu? Mungkin kita nanti kirim ke grup ya untuk ininya. Nanti saya kasih ke bagian Direktorat Akademik ya untuk di-share apa PDF-nya ya. Oke, baik. Jadi buat teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan, bisa nanti ya ditunggu untuk materinya. Nanti saya kasih ke grup kayak kemarin ya waktu pengumuman kan dapat pengumumannya dari grup WA mahasiswa yang akademik. Jadi nanti saya serahkan ke sana saja supaya bisa mengakses ya apply-nya apa dan yang materi tadi. Oke. Oke, ada masih ada? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan sih. Kalau tidak ada. Ya, mungkin Ya, uh, Mbak, ya silakan. Oh, masuk. Hmm, ye, monggo Freddy Pak berarti. Freddy. Iya. Jadi Kamu silakan. tadi, maaf tadi nggak bisa ikut login karena bermasalah di komputernya. Ya mau sekedar menginformasikan saja. Nanti untuk masalah teknis KRS dan jadwal itu nanti seperti yang sudah disampaikan nanti akan bisa diakses di SIAM per tanggal 22 September. Lalu untuk update informasi lainnya seperti ruang perkuliahan atau untuk KRS bagi yang pindahan itu nanti juga sama bisa udah dientrikan dari sistem dari bagian akademik dan itu nanti bisa dicek secara langsung di SIAM. SIAM itu nanti udah disosialisasikan nanti juga kita akan berikan di panduan nanti kita share di grup mahasiswa baru. Lalu untuk yang kelas karyawan itu nanti sudah kita buatkan grup sebenarnya. Nanti kita arahkan gabung ke grup kelas karyawan nanti biar lebih mudah dikoordinir karena untuk penjadwalannya berbeda. Ya itu nanti untuk link Zoom, terus untuk teknis perkuliahannya itu nanti kita koordinasi di grup kelas karyawan. Ya seperti itu saja mungkin siapa tahu ada yang mau menanyakan lagi. Terima kasih. Berarti tadi KRS di diaksesnya di mana Mas tadi? Boleh diulang? Mas Freddy. Iya, apanya Mbak? Tadi yang KRS bisa diaksesnya di mana? Boleh diulang tadi? KRS itu kan Ya. untuk yang maba itu G. paket. Oh, Ya, paket itu kan. Tapi tadi saya cek belum masuk ke SIAM karena emang diaksesnya per tanggal 22 September ya Mbak ya. G.
Nanti untuk jadwal, sementara jadwal itu nanti kita share di grup Berarti grup besar jadwalnya. maba, Mm, tapi itu nanti kan jadwal manual ya, belum ya. jadwal secara sistem. Oke, berarti nanti di-share ya jadwalnya kan supaya karena gimana tahu ya Senin kuliah apa gitu kalau belum ada KR. Betul betul betul. Kita nanti share di grup besar aja ya, biar lebih enak. Cuma nanti emang monitornya itu nanti ke depannya tetap pakai Siam. Oke. Oke, Mas Freddy izin ini ada pertanyaan. Mohon izin bertanya terkait kelas karyawan, apakah jadwal kuliah sama dengan kelas reguler? Tidak, jadwal kelas karyawan itu nanti malam, 2 sesi. Jadi tetap 5 hari, Senin sampai Jumat, 2 sesi, itu nanti di jam 16.40, yang sesi pertama, yang sesi kedua di jam 19.25 atau setengah 8. Ya, itu nanti juga yang rekayasa mesin S2, sesinya juga sama. Itu nanti bisa dilihat di jadwal perkuliahan juga. Oke, matur nuwun. Yang terakhir mungkin Bu Erma, ini ada yang bertanya, berarti Hmm, login PMB dulu ya Bu, baru bisa lihat KRS-nya. bukan login PMB. Login login.akprin.ac.id. Pertama itu aplikasinya login ya nanti. Cuman kan tadi bisa diaksesnya hari Senin ya. Jadi pertama untuk akses untuk semua itu login.akprin.ac.id. Kalau login PMB itu kemarin waktu mendaftar ya. Jadi saya tulis di chat itu ya. Pertama aksesnya adalah login.akprin.ac.id. Nah, dari aplikasi login itu nanti bisa masuk ke banyak sistem lainnya ya. Tadi ada KRS, ya, ada SIAM ya untuk presensi, ada LMS. Nah, dari sana. Jadi basic atau apa ya sumber dari segala sumber itu utamanya adalah di login.akprin. Nah, yang dia perlu dihafal itu sih Mungkin login.akprin. bisa didemokan sedikit Bu untuk halaman utamanya saja, biar tidak Share bingung. ya. Oke, sebentar. Nah, saya login dulu ya berarti. Iya, Saya login dulu. Nah, jadi nanti kalau mahasiswa itu aksesnya login.akprin.ac.id ya. Nanti, aduh, username-nya sebentar ya. Saya carikan akun mahasiswa dulu. Sebentar, saya lupa tadi. Aksesnya, ini saya minjem akunnya mahasiswa ya. Nah, nanti aksesnya NIM sama NIM, tapi eh ini karena mahasiswa lama ya udah diganti ya pinnya ya. Nah, nanti defaultnya adalah NIM sama NIM kalau maba ya. Kalau yang mahasiswa angkatan lama itu setiap semester itu akan diganti ya. Jadi menggunakan PIN yang didapat dari dosen wali. Oke, salah ya. Sebentar ini karena bukan akun saya jadi sebentar ya. Sabar ya. Aduh, benar nggak ya? Untuk maba mungkin Mbak, ini salah satu contoh. Oke, masih Belum di ini Mas masalahnya kayaknya. ya. Nah, kalau maba itu NIM sama NIM. Cuman hari ini belum tersinkronis sih Mas ininya Mas ya. Masih sedang diproses gitu ini. Nah, ini tadi login ya, lewat aplikasi login, kemudian, nah, jadi di bagian bawah itu akan ada akses ke sistem lainnya ya di sini. Contohnya nanti akan masuk ke SIAM, jadi klik di menu SIAM untuk nanti presensi dan sebagainya. Nah, ini contohnya punya Mas Farid ya. Eh, jadi kalau presensi, ini ya klik aja. Jadi ini defaultnya udah langsung ke presensi. Nanti bisa lihat jadwalnya masing-masing ya. Nah, ini karena nah nanti klik aja ya di bagian presensi, kemudian arahkan ini ya. Jadi harus akses kamera ya. Jadi harus di allow ya. Kemudian nanti di scan ya, di scan yang QR code yang dari dosen.
Kemudian bisa cek kehadiran ya, cek dan cek yang lain ya. Karena masing-masing person itu akan beda ya. Jadi dapat infonya akan beda. Nah, ini karena tinggal skripsi ya. Jadi di sini 0% ya, karena baru KRS ya. Bisa cek KRS-nya, KS ya, kemudian transkrip. Nah, transkrip ini nanti kalau misalkan di transkripnya saya udah pernah ngambil kok nggak muncul. Kemungkinan ada kemungkinan itu belum mengisi kuesioner dosen ya. Jadi eh, dosen itu mahasiswa perlu memberikan feedback ya terhadap hasil perkuliahan dengan cara mengisi kuesioner dosen. Jadi masing-masing mata kuliah itu perlu diisikan kuesionernya. Nah, itu terhubung dengan transkrip. Jadi nanti nilai yang ada di transkrip akan muncul kalau mahasiswa sudah mengisi kuesioner. Jadi silakan nanti dibantu untuk memberikan feedback ya sesuai dengan apa yang dirasakan pada saat kuliah ya. Jangan kalau misalkan karena malas ngisi ya. Jadi nggak dikasih feedback dengan sebenarnya ya. Kasihan nanti dosennya yang baik tidak diberikan apa namanya penilaian yang sesuai hanya karena malas ngisi. Jadi ya sama-sama ya kalau mahasiswa pengen dapat hasil yang terbaik ya ini ya mengerjakan tugas dan sebagainya. Demikian pula kalau pada saat ini memberikan penilaian dosen juga diberikan sesuai dengan apa yang dirasakan ya di dalam kelas. Kemudian nanti ada akses yang lain. Ini KRS itu karena bukan sedang apa ya waktu KRS, jadi ini tidak bisa diakses ya, hanya bisa diakses pada waktu-waktu ya yang ada jadwal KRS-nya. Kemudian ini sistemnya di Direktorat Akademik ya di BAA. Jadi nanti bisa layanannya ya, layanannya di BAA itu ini ya ada banyak ya nanti bisa registrasi. Kalau mau registrasi ini lewat webnya baa.akprin.ac.id yang namanya dulu BAA sekarang jadi DA2KA ya, Direktorat Akademik dan Kemahasiswaan. Nah, ini di sini layanannya banyak ya. Jadi ada grup WA-nya juga lengkap ya. Kalau mau izin gimana? Ini ada surat keterangan aktif kuliah juga, ada chat. Kalau mau cetak transkrip, mahasiswa kan tadi bisa lihat transkrip yang online ya di lewat beberapa sistem. Tapi kalau mau cetak yang resmi ya bisa minta permohonan ya untuk pencetakan transkrip atau KS dan layanan yang lain yang online ya. Bahkan sampai nanti kalau alumni mau legalisir online juga bisa ada di websitenya Akprin ya. Ada di websitenya Akprin. Ini ada di bagian sebentar ya. Ini menunya tertutup ya. Nah, jadi di menu download ini ada banyak sekali ya yang bisa di-download. Mau lihat kalender akademik ya, mau nyari logo ya. Logo buat ngumpulin tugas ya, logo Akprin, kemudian eh, panduan akademik ya. Kemudian yang lain ya informasi apa namanya kayak sertifikat akreditasi dan sebagainya bisa cek di menu-menu yang ada di website ya lengkap sih kalau nggak salah ya kalau misalkan belum terupdate ya boleh bisa dihubungi ininya ya adminnya ya untuk informasinya kemudian apa lagi ya LMS tadi kebetulan time out mudah-mudahan udah bisa ya bisa diakses ini kelihatan ya LMS-nya ya Windy ya tapi Terlihat, Bu, terlihat. ini aduh sebentar ya saya loginnya terlalu panjang ya kadang-kadang lupa jadi jangan lupa nanti untuk masuk LMS tadi kan NIM kemudian passwordnya kalau mahasiswa Spada depannya pakai huruf besar ya Spada pakai S ya Spada underscore NIM ya nanti cek aja nanti saya share ininya PDF materi saya ya nanti saya titipkan ke Mas Freddy ya. Nah, ini contoh, ini memang dari dashboardnya dosen ya. Kalau di dashboard saya, misalkan saya sebagai dosen, tapi di dashboard mahasiswa kurang lebih hampir sama ya. Hampir sama, ini contoh, eh, jadi tadi kalau misalkan, kalau belum join, ya masuknya ke courses ya, kalau nggak salah ya.
Ntar kalau mahasiswa belum join, masuknya ke courses, terus pilih saja prodinya ya. Jadi prodinya apa? Misalnya informatika ya. Kemudian semester berapa ya? Misalkan semester 5 ya. Misalkan semester 5. Nah, ini akan muncul mata kuliah ya yang bisa teman-teman join ya. Jadi harus join dulu ya supaya bisa gabung ya. Nah, namun ada yang pakai tanda kunci ya. Kalau pakai tanda kunci biasanya akan di-share oleh dosen enrollment key-nya ya. Jadi kalau tidak ada kunci, kemungkinan bisa langsung join apa ya, tanpa tanpa menggunakan kunci. Kadang-kadang dijoinkan oleh dosen ya. Kemudian saya balik lagi, saya akan perlihatkan contoh ya. Jadi dashboard LMS itu tergantung dosen masing-masing ya. Ada yang LMS-nya lengkap, ada yang memberikan lengkap, ada yang tidak, tergantung preferensi ya kelengkapannya. Jadi mulai dari deskripsi mata kuliahnya ya, kemudian capaiannya nanti seperti apa, kemudian RPS ya, RPS-nya atau rencana pembelajaran semesternya per apa namanya dari pertemuan 1 sampai ke 14 itu ada ya. Jadi untuk kuliah itu ada perencanaan ya, pertemuan 1 materinya apa dan seterusnya itu ada di dalam RPS ya. Kemudian materi ya tinggal cek ya di sebelah kiri itu biasanya ada topik-topik ya. Topik 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ada materinya. Nah, ini biasanya dilengkapi dengan materi itu ada yang bentuknya PDF ya, ada yang video gitu ya, macam-macam ya, tergantung dosen masing-masing. Kemudian bisa juga aksesnya, kalau dosennya misalkan ada kuis ya, akses kuis ya, ikuti di sana kuisnya ada yang kadang-kadang multiple choice ya, ada yang harus input apa jawaban, ada juga bentuknya submission tugas atau eh, mahasiswa mengunggah ya, mengunggah atau mengupload tugas ya ke LMS ya. Nah, jadi tergantung misalkan ini contoh ya, tugas ya membuat aplikasi. Nah, nanti mahasiswa ya tinggal di sana ada menu ya untuk submit ya, submit tugasnya bagaimana ya. Jadi diikuti ya. Saya kira teman-teman uh, semuanya sudah terbiasa ya dengan aplikasi online. Saya kira mahasiswa itu cukup uh, cukup paham kalau terkait dengan sistem ya. Jadi kemudian materi ada semua ya. Jadi di LMS itu cuman gambaran ya, gambaran saja. Nanti tergantung dari dosen masing-masing ya. Jadi ngikutin apa yang ada di kelas ya. Tugasnya apa, ininya apa yang diminta. Mungkin itu nanti kalian Masih ada lagi Bu pertanyaannya? Eh, ini ya ada username sama password itu dapatnya dari dosen wali ya Bu. yang mana yang Ini pertanyaan hanya itu. Mungkin tadi kan dijelaskan untuk nanti password ada dosen wali, tapi itu untuk KRS ya Bu ya? yang dari dosen wali itu PIN ya, PIN Iya, PIN. KRS, PIN KRS itu sebenarnya bisa dipakai untuk kalau khusus semester 1 ya. Tadi yang eh, untuk login, aplikasi Mm-mm. login.akprin itu NIM sama NIM. Nah, Jadi itu. misalkan belum minta ke dosen wali, nanti tidak apa-apa ya. Tapi hari ini kalau dicoba, kalau nggak salah, kita masih lagi proses nih. Ya, hari ini mungkin belum terupdate ya, belum bisa ya, belum bisa login ya. Tapi kalau untuk mahasiswa NIM sama NIM untuk login ya. Kalau Y- untuk yang PIN dari dosen wali itu untuk yang semester selanjutnya, nanti PIN untuk KRS juga untuk login. Jadi nanti berubah lagi. Jadi setiap semester itu login itu akan kita perbarui, ya, akan kita perbarui. Jadi untuk selanjutnya nanti yang semester selanjutnya nanti pakai PIN yang dari dosen wali itu untuk KRS, untuk akses ke SIAM tadi itu sih. Oke, berarti intinya rekan-rekan ini diulangi lagi ya buat mahasiswa baru untuk login.akprin.ac.id itu username-nya adalah NIM kalian masing-masing dan passwordnya juga adalah NIM kalian masing-masing. NIM itu apa sih? Nomor induk mahasiswa.
Nggih, jadi ini jangan tolong diperhatikan, jadi jangan terulang nanti tanya lagi ini kok error-error tapi dipastikan NIM kalian sudah benar. Begitu. Oke, saya lanjutkan ya Bu. Ini ada pertanyaan lagi. Di dulu di tahun 2019 sampai 2022 itu ada eh apa nih? Ada aplikasi di Android atau Play Store yang digunakan untuk absensi, KRS dan nilai. Apakah masih bisa diakses? Nah, untuk di sebenarnya saya masih punya apa namanya APK-nya ya, hanya di Play Store-nya mungkin sudah menghilang ya karena ada kebijakan kebijakan ini dan untuk mengupdate ini ya kita belum update lagi karena kita yang tersedia ya hanya Android, jadi kita belum bisa memfasilitasi yang HP-nya iOS ininya ya. Jadi dulu memang kita punya Android dan sebenarnya pun sampai sekarang masih bisa sih kalau mau presensi kalau masih punya ya. Kalau masih punya untuk presensinya masih bisa kalau misalkan mau scan apa yang QR code yang pakai aplikasi Android yang lama ya. Cuman di Play Store saya nggak tahu ya, nggak ngecek lagi karena belum saya tidak mengupdate ya. Terakhir tahun kemarin tahun berapa ya? Setahun yang lalu ya. Saya sempat juga, cuman belum jadi untuk digunakan ya oleh mahasiswa karena banyak yang komplain minta yang iOS ya. Cuman untuk yang iOS itu apa ya investasinya cukup tinggi kalau misalkan kita mau mengaktifkan dan itu tadi ya eh, karena berbeda-beda platform OS yang digunakan maka kita akhirnya buatkan SIAM ya supaya tadi tidak bergantung pada hanya Android yang bisa akses. Kan kasihan kalau dulu yang bisa presensi cuma yang Android gitu ya. Makanya kita buatkan yang web based yang versi SIAM tadi yang diakses lewat browser biar semua mahasiswa itu bisa akses nggak hanya yang HP-nya Android ya. Itu sih. Tapi masih ada kalau misalkan masih punya masih bisa dipakai. Ya saya masih punya juga kalau APK tapi tidak download di Play Store masalahnya gitu. Kalau mau Oke. diakses masih bisa. Mungkin itu sama ini juga pertanyaannya sebenarnya sama mungkin ya Bu ya kayak untuk pembagian username dan password untuk akses ke SSO itu kapan dikirim secara pribadi atau dikirim grup? Tadi untuk login SSO itu tadi itu kan pakai NIM sama NIM semua kan ya Bu ya? Ya, jadi Ya, sama. oke. Hanya nanti tanggung jawab masing-masing untuk mengubah passwordnya. Yes. Jadi kita samakan aja password default di awal itu. Kalau misalkan ada yang apa ya istilahnya menyalahgunakan ya login dengan orang lain terus diganti password, silakan tadi lapor ke DSI ya. Kalau ini lapor DSI mungkin dengan menunjukkan KTM gitu ya. Siapa tahu ada yang karena tadi ya defaultnya sama kemudian diganti oleh temennya ya. Ya. Oke. Mungkin mungkin terakhir deh Bu untuk dijelaskan tadi apa aja sih yang mau dikirim ke grup gitu. Karena ini kayaknya mungkin mereka masih agak bingung gitu. Tadi untuk login SSO itu tadi kan sudah pakai NIM masing-masing ya, baik itu password ataupun username begitu. Nah, kira-kira tadi yang mau dikirimkan di grup itu apa aja sih Bu? Kalau dari saya tadi cuman PDF karena di dalam PDF kan tadi ada penjelasan akun semua ya. Baca Yes. aja di situ kan. Mm. Kalau saya cuman satu PDF itu. Kalau Oke, ini kalau yang untuk KRS? kalau KRS itu dari Mas Freddy itu tadi mungkin Oke. ada yang di-share itu ya. Iya kan Mas Oke. Freddy tadi ya yang Iya, iya, disampaikan iya. tadi. Rencana akan di-share di grup. Mm-mm. Kalau dari saya cuman satu ini ya PDF ya. Kalau tadi dari Biro Akademik kemungkinan KRS itu. Oke, mungkin boleh saya rangkum ya Bu. Nanti kalau misalnya ada salah, tolong diperbaiki. Jadi Oke. buat rekan-rekan di sini untuk eh, login tadi ya SSO itu di login.akprin.ac.id untuk Hmm. username dan password itu menggunakan NIM, nomor induk mahasiswa masing-masing. Itu masih sama. Nanti setelah kalian login baru bisa diubah password. Tapi login SSO ini baru bisa diaktifkan hari Senin, begitu Bu Erma? Tuh. Oke, oke. Dan nanti yang akan dikirim melalui grup
WhatsApp itu tadi adalah materi dari Bu Erma yang Ibu Erma sampaikan dan KRS. Itu dikirim dari pihak DA2KA. Oke, baik teman-teman. Mungkin itu ya, karena pertanyaannya sebenarnya mirip-mirip. Mungkin teman-teman tadi agak bingung, ada SSO, ada login, ada KRS, ada wali, begitu ya. Jadi intinya untuk awal mulai perkuliahan ini, KRS itu akan disampaikan di grup besar, terus nanti materi Bu Erma akan disampaikan di grup besar, dan laman login.akprin.ic.id baru bisa diakses hari Senin menggunakan NIM kalian masing-masing. Begitu nggih? Nggih, mungkin Bu Erma ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Untuk closing statement atau mengingatkan kembali, silakan Bu Erma. Oke, jadi Izin tambahan dulu boleh Mbak? oh, Nggih, monggo Pak Nah, Mas Freddy. monggo Mas ini Freddy sambil dulu. saya nulis. Jadi izin ya Mbak Irma ya. Oke, monggo. Jadi untuk di grup ini nanti mohon izin untuk di silent dulu. Jadi biar informasi Oh, terkait oke. akademik nanti biar bisa diakses semua tanpa ada yang ke scroll ke bawah. Jadi izin untuk dimatikan dulu untuk grup komen grupnya. Terus nanti yang akan kami share nanti grup materi dari Mhm. DSI tadi, Erma, terus nanti untuk eh, panduan untuk login SIAM dan apa saja yang bisa diakses di situ. Terus nanti mungkin kedepannya tambahan aja persiapan karena KTM yang dipunyai maba sekarang kan masih KTM sementara ya. Nah, itu nanti besok kedepannya di SIAM juga itu tadi di SSO tadi itu ada link untuk upload berkas. Jadi di situ nanti ada upload kakak, upload KTP, upload ijazah SMA. Nah, itu nanti di situ harus dilengkapi biar nanti bisa sebagai syarat untuk mencetak KTM. Jadi KTM itu nanti hanya berlaku untuk 1 semester saja. Jadi kedepannya untuk administrasi lainnya itu nanti tetap harus mencetak KTM. Syaratnya itu tadi cuma mengupload berkas. Jadi bukan hardnya, tapi cukup scan. Yang disiapkan scan-scan yang ada di berkas. Ya itu saja. Terima kasih. Nggih, terima kasih Mas Freddy. Jadi buat rekan-rekan nanti ditunggu ya untuk informasi selanjutnya di grup besarnya. Oke, mungkin cukup Bu Erma? Iya, tadi informasinya nanti akan dibuat satu arah ya supaya Iya, ini tadi tidak ini ya. Kadang-kadang kan kalau terlalu distrak. panjang, nanti bingung. Jadi nggak usah khawatir. Kalau ada apa-apa, silakan nanti kontak ya ke hotline yang ada ya. Ada hotline-nya Direktur Akademik, ada hotline-nya di SI ya. Kita siap membantu, jangan khawatir. Yang penting di jam kerja gitu ya. Itu mungkin terima kasih. Apakah masih ada terakhir? Ini siapa tahu masih ada yang tertinggal. Kalau tidak ada, em, sebentar ya. Cek lagi. Jadi silahkan. Oh masih ada tuh. Iya, silakan Kak Alam dari Teknik Kimia mau open mic. Silahkan, silahkan. Jadi kapan lagi ya kita ketemu untuk ini ya, untuk penjelasan tentang sistem. Selamat pagi. Selamat Saya pagi. mau tanya, itu kan untuk mengisi persyaratan KRS, Oke, kita untuk ijazah dan lain-lain. oke. Itu kan ijazah saya masih belum diambil karena posisi saya masih jauh dari tempat sekolah asal saya. Tapi saya adanya untuk fotokopi itu apakah bisa ya? Mas Freddy masih ada di ini? Monggo Mas Freddy. Sudah baca. Jadi Oh untuk iya, file-file itu sebenarnya kita permudah dengan bukan hardnya. Tapi kalau bisa itu kan namanya scan itu scan warna bukan fotokopi.
Jadi nggak masalah nanti keluarnya kapan, itu kan nanti orang-orang di rumah bisa nyekenin atau gimana nanti dikirim aja, terus nanti di-upload di berkas. Ya seperti itu mungkin, kurang lebih untuk dokumen lainnya sama, nanti bisa menyesuaikan. Oke, siap-siap. Terima kasih. Sama mungkin ada lainnya? Saya balas di chat. Ya. Baik, Apakah teman-teman masih ada? Ini mumpung ada dari pihak DSI dan pihak DA 2KA. Hah? pakai yang asli apanya? Ini dari, Oh, aduh, username-nya. oh kalau akte hilang, akte kelahiran ya. Iya, akte Betul. kelahiran. Oh Gimana mungkin Mas ke Freddy? notaris atau gimana Mas? Heeh, kalau masalah akte itu kan sebenarnya bisa saja diurus di notaris, yang penting Iya, ada legalitasnya. Itu betul. nanti misalnya dimaksimalkan bisa diurus di mana itu, kalau departemennya itu namanya iya, itu nanti bisa diurus di situ, biasanya kan ada duplikat atau gimana. Tapi kalau Kalau memang nggak bisa nanti pakai notaris. kalau Ya di situ. ijazah ya. Oh ini ijazah Mas pertanyaannya. Kalau Ijazahnya asli itu harus atau bagaimana Mas? kalau ijazah Oh, kan bisa diurus dulu ya Mas Fred ya. Mas iya Freddy betul, bisa diurus ijazah ke diurus dulu kampus kalau ada kalau heeh, kampusnya masih ada. Kalau kampusnya misalkan ya kan kadang-kadang sudah ganti nama ya. Belum masih ada tapi udah ganti nama itu juga diurus. Jadi setiap kampus kalau nggak salah di kita pun misalkan ada yang kehilangan itu kan kita punya salinan ya nanti punya salinan ijazah jadi bisa diurus ke kampus masing-masing nanti disusulkan mungkin sementara tadi pakai yang ini dulu ya yang apa legalisiran sebelum menyusulkan yang aslinya jadi bisa diurus kalau misalkan kampusnya sudah tidak ada berarti ke LL Dikti kalau nggak salah ya kalau ijazah ya kalau akte kelahiran kan tadi ke notaris kalau misalkan kampusnya sudah tutup tadi ke LL Dikti begitu sih kalau ijazah Tapi untuk SMA tetap yang ijazah asli juga kan ya Bu ya? ijazah asli ya Ya, jadi diurus dulu mungkin begitu nggih. karena kaitannya nanti kalau misalkan kita menunda-nunda apa ya nanti pemberkasan ya nanti pada saat eh, wisuda ya itu kan untuk bisa menerbitkan PIN ijazah ya penomoran ijazah nasional itu kan harus ini apa ya mengurus tadi yang ijazah SMA-nya dulu juga kan. Jadi sebaiknya kalau yang ada masih berkas-berkas yang belum lengkap ya segera diurus dulu ke ini masing-masing sekolah atau ke ini. iya. Jadi untuk tambahan ya, untuk berkas itu nanti intinya kalau mau mencetak KTR nanti harus yang asli. Jadi kalau misalnya yang belum bisa keluar pada semester ini atau masih ada terkendala di SMA yang udah lulus itu tapi ada terkendala di apa gitu nanti ya nanti bisa lapor ke loket BA aja. Nanti biar kita kasih informasi lebih lanjutnya. Nggih, ada pertanyaan berarti ijazahnya nggak bisa legalisir nggih gitu. Itu Ya, gimana Mas? betul Mbak, harus scan warna asli. Oke. Ya, Jadi tergantung keperluan ya. Tadi kalau di Mas Freddy berarti harus legalisir deh. Oke. Baik, mungkin masih ada. Oke, ada Banyak ternyata. banget gitu. Oke, saya bacakan G. Selamat siang, izin bertanya. Saya Raisya Gabriela dari Teknik Geologi atau RPL. Mau tanya terkait posisi saya kan sedang tidak di Jogja. Mau bertanya untuk Pak Freddy, apakah saya masuk ke sistem reguler atau saya masuknya nanti ke kelas karyawan? Monggo, silakan Pak Freddy. ya baik. Untuk kemarin daftarnya apa ya? Nah kalau di kita itu nanti bisa aja kalau untuk lebih lanjutnya bisa WA ke hotline aja ya, hotline WA yang bisa ngirim ke grup mahasiswa baru dan nanti coba WA ke situ aja untuk lebih jelasnya.
Yang jelas reguler atau karyawan itu kemarin Oh, pas pendaftaran itu di jalur mana? Karena kalau karyawan itu di kelas malam istilahnya, tapi kalau reguler itu kelas kelas reguler, kelas pagi sampai siang, kelas perkuliahan biasa. Iya. karena ini sih kalau RPL ya, RPL itu belum tentu kelas karyawan. Jadi ada beberapa, eh, jadi RPL itu kan cuman gerbang masuk ya. Cara masuknya itu yang tidak seperti maba biasa, cuman ada rekognisi dari pengalaman kerja. Itu nggak selalu, memang nggak selalu kelas karyawan. Ada juga yang RPL tapi masuk ke reguler yang siang ya. Tergantung kemarin pas registrasi di PMB. Mungkin kalau misalkan belum jelas, boleh juga tadi kontak lebih lanjut ya ke hotline PMB atau tadi di Mas Freddy ya. Karena tadi RPL itu bukan karyawan intinya. Ada juga yang RPL yang kelas reguler biasa. Cuman kalau khusus yang registrasinya kelas karyawan, nah itu akan pelaksanaannya yang beda aja. Jadi kalau yang reguler ikut kuliah tatap muka yang di kelas, kalau masuknya register ke kelas karyawan berarti kuliahnya itu yang setelah jam 16 sore itu tadi. Tuh. Oke. Baik, daftar geologi hanya reguler, jadi saya memilih reguler. Oke, iya, silakan Kak Raisa. Sepertinya untuk kejelasannya mungkin bisa lebih spesifik nanti menghubungi hotline saja ya, biar lebih dijelaskannya secara detail gitu. Baik, yang terakhir ini ada dari em, Kak siapa nih? Leoni Arsianti Tabun. Izin bertanya, link untuk membuat akun Siam yang mana ya, Bu? Mau dijelaskan sedikit lagi aja, Bu. Jadi kalau mahasiswa tidak perlu membuat link akun Siam ya. Jadi tadi untuk masuk ke Siam cukup login lewat browser ya. Boleh pakai Chrome, Firefox dan sebagainya. Masuk ke login.akprin. Nanti tinggal login pakai akunnya name eh, apa login nih. Akun sama passwordnya itu ya username sama passwordnya itu pakai name atau nomor mahasiswa ya. Jadi tidak perlu membuat link ya. Tapi diaksesnya hari Senin ya karena kita sedang proses hari ini. Jadi tidak perlu buat link ya. Jadi masuk ke sana lewat login.akpri nanti klik pilih yang di bagian bawah itu ya. Pilih yang siap. Mungkin saya buka lagi ya biar lebih jelas ya. Nggak bingung. Mana ya? Mana aja, Mbak. Ini nanti mungkin teman-teman nggak usah khawatir ya. Nanti kita share juga di situ linknya, hotline-nya. Jadi nanti informasi nanti kita share semua di grup. Kalau apa ada yang kurang nanti bisa Bentar, ke hotline BAA tadi aja. hilang ya ini. Tiba-tiba hilang aplikasinya. Oke, ini ketemu nih. Nah, jadi tidak perlu buat link. Nanti pakai browser Chrome ya atau browser yang lain. Kemudian ketik aja login.akprin ya, nanti username sama passwordnya defaultnya name nanti diganti sendiri kalau sudah bisa masuk ya. Diubah ya supaya aman itu kalian harus mengubah password login, kemudian password LMS. Nah, nanti dari setelah login itu bisa masuk ke Siam. Itu sih, tidak perlu membuat link. Cukup? Cukup mungkin Bu. Nanti akan karena ini nanti juga akan dikasih materi ya teman-teman. Coba dipelajari dulu. Setelah kalian mungkin agak bingung, mungkin bisa tanya temennya dulu. Kalau memang kalian tidak menemukan jawaban, baru kalian ke hotline ya. Jangan tiba-tiba ke hotline gitu. Jadi teman-teman harus coba belajar dulu, dipahami. Kayaknya sih tadi saya juga melihat dari apa yang disampaikan Bu Erma dan tadi juga dari Pak Freddy juga sudah sedikit menjelaskan itu sudah jelas sebenarnya. Jadi teman-teman nanti tolong dipelajari dulu, tanya teman. Setelah itu kalau memang tidak ada solusi baru bisa tanya hubungi hotline ya. Nanti kasihan nih hotline-nya penuh banget dengan pertanyaan yang sama begitu ya. Oke, baik. Teman-teman, Bu Erma berarti sudah cukup? Iya, terus saya kira nanti kalau pada saat masuk kuliah juga dosen-dosen itu akan sigap membantu ya. Kalau misalkan Iya. ini login siam gimana ya? Saya kira biasanya yang dosen ngajar di awal-awal itu dapat itu biasanya juga akan memandu gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Jangan langsung itu ke hotline ya. Tadi tanyakan dulu ya. Dosennya baik-baik kok ya. Saya kira yang ini ya, yang awal-awal itu akan sigap membantu ya terkait presensi. Kalau nggak bisa juga koordinasi aja nggak apa-apa ya.
Saya kira nanti aman lah. Jadi ada acara sosialisasi ini, oh sebentar ya, apa itu namanya? Ijazah Bisa di scan. memang harus di-scan karena kan harus dilampirkan. Oh iya, di scan ya, perlu di scan. Jadi scannya yang asli, jasa yang asli ya. Jadi kalau scan yang tidak asli, takutnya ini ya, tidak valid gitu kan. Kita perlu pemberkasan. Kita kan biasanya cek-cek juga ya kalau ada ijazah itu cek eh, apa namanya verbal, apakah benar ijazahnya asli atau tidak gitu ya. Karena kita antisipasi sih supaya tidak ada ijazah palsu. Ya. Oke, mungkin gini ya rekan-rekan, buat yang di Jogja ataupun di luar Jogja, untuk ijazah itu harus tetap scan ijazah asli, karena itu nanti dilampirkan. Kita tidak meminta ijazah asli untuk dikumpulkan. Hmm. Ijazah itu disimpan oleh rekan-rekan sendiri, tapi kami meminta scan ijazah asli. Begitu ya, dipahami ya. Jadi kami tidak minta ijazah asli kalian, tapi kami meminta untuk scan ijazah asli. Nanti kan pelampirannya di linknya juga itu kan melalui soft file, begitu. Mungkin semoga dipahami, nggih. Oke, masih ada lagi Bu Erma? Nah, sepertinya kalau sudah tidak ada berarti eh, kita closing aja ya. Ya, Semoga tetap semangat nanti. Tidak usah khawatir kalau ada apa-apa kita siap membantu ya. Jadi Akprin University siap membantu. Tadi sudah banyak hotline. Tentunya kita orientasi untuk pelayanan ke mahasiswa ya supaya lebih baik gitu. oke. Baik, Bu Erma. Cuman sebelum ditutup, rekan-rekan boleh untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Silakan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Karena ini ada 6 slide, jadi saya akan coba untuk satu-satu ya merekam jejaknya. Oke, monggo silakan teman-teman untuk diaktifkan kameranya, silakan. Gak apa-apa Dan kalau jangan ini ya. belum mandi. Gak apa-apa kalau belum mandi ya. Ini. Dan jangan lupa juga teman-teman mengisi presensi ya di link yang sudah diberikan. Saya coba copy lagi linknya ya. Jangan lupa mengisi link presensi begitu teman-teman. Saya kirimkan lagi. Ini gak ada yang mau buka video nih, Bu. Iya, ya sudah. Baik, saya izin untuk mengambil capturean. Saya mulai dari slide pertama. Ini ada 6 slide. Nggak bisa buka Oh, video. wait, wait, wait. Tadi tak ini Oh, capture. oke. Belum bisa. Baik. Ya, Oke, ya. sudah Hmm. di start. Sudah? Oke. Oke, baik. Rekan-rekan. Wah, ini. Oke. Saya mulai dari slide pertama ya. Satu, dua, tiga. Oke, wait. Saya copy dulu. Oke, di slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Sebentar ya teman-teman. Saya harus mengoperasikan dua ini satu ya. Oke, untuk slide ketiga. Satu, dua, Begini loh tadi ya. ya. Satu, dua, tiga. Oke, wait. Masih ada slide tiga lagi. Mohon bersabar. Oke, oke. Satu, dua, tiga. Oke, oke, wait. Dua lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Yang slide terakhir. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, ya, terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya dan terutama terima kasih untuk Bu Erma dan Mas
Freddy apa Freddy gitu ya dari bagian DSI dan DA2KA. Semoga acara kali ini akan bisa mencerahkan kelas pertama kalian atau hari pertama kalian di perkuliahan ini. Semoga ini nggak bikin kalian jadi canggung gitu ya untuk pertama kali menyandang status mahasiswa. Baik, teman-teman, mohon maaf jika ada salah kata selama acara ini berlangsung. Dan selamat datang bagi mahasiswa baru Universitas Akprin Indonesia. Semoga kalian ke depannya bisa sampai menyelesaikan kuliah sampai lulus dan menyandang gelar AMD ataupun S1 dan Magister. Baik, jangan lupa ya untuk mengisi presensi rekan-rekan. Saya ingatkan kembali. Baik, saya akhiri webinar seminar online kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Tuhan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Terima kasih. Ya, Salam Assalamualaikum pagi. warahmatullahi Pagi, Bu. wabarakatuh. ya. Pagi, Bu. Pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alah, Gabriel. Ya, silakan bisa live dari Zoom ya, rekan-rekan. Cuk. Baik, makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Woi, kalian mau di sini aja atau mau pulang? Ini udah gak?